Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwati Tomia, NIM 2303010009. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan artikel kami kelompok 1. Judul artikel pada kesempatan kali ini yaitu evaluasi program tahfiz Al-Quran dalam mendukung pembelajaran Al-Quran hadis di MTS Negeri Ambon menggunakan model CIPP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tahfiz Al-Quran serta sejauh mana program tersebut mampu mendukung pembelajaran Al-Quran hadis di MTS Negeri Ambon. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan dan latar belakang. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembelajaran Al-Quran hadis. Namun, pembelajaran Al-Quran hadis tidak cukup hanya dengan memahami materi di kelas. Peserta didik juga perlu memiliki kemampuan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karena itu, program tahfiz Al-Quran hadir sebagai program pendukung yang dapat memperkuat pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah, khususnya di MTS Negeri Ambon. Selanjutnya yaitu pentingnya program tahfiz. Jadi teman-teman, program tahfiz ini sangatlah penting karena program tahfiz Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting karena Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang harus dipelajari dan dijaga kemurniannya. Selanjutnya yaitu melalui kegiatan menghafal Al-Quran ini, peserta didik tidak hanya meningkatkan kemampuan hafalannya, tetapi juga memperkuat karakter religius, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, banyak lembaga pendidikan Islam menjadi program tahfiz sebagai program unggulan. Selanjutnya kita masuk pada model CIPP dan rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini digunakan model evaluasi CIPP yang terdiri atas 4 kompeten, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Model ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan suatu program mulai dari latar belakang, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan hingga hasil yang dicapai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program tahfiz Al-Quran di MTS Negeri Ambon ditinjau dari aspek konteks, input, proses, dan produk atau disingkat sebagai CIPP. Selanjutnya kita masuk pada komponen-komponen dari model CIPP. Komponen pertama adalah konteks. Konteks ini adalah yang menilai kebutuhan, tujuan, dan relevansi suatu program. Program kedua atau komponen kedua yaitu adalah input yang menilai sumber daya seperti guru, peserta didik, sarana, dan kurikulum. Komponen ketiga adalah proses yang menilai bagaimana program dilaksanakan. Sedangkan komponen yang keempat adalah produk yang menilai hasil atau dampak program terhadap peserta didik dan pembelajaran Al-Quran hadis. Selanjutnya kita masuk pada konteks MTS Negeri Ambon dan tujuan penelitian. Teman-teman, MTS Negeri Ambon ini telah menerapkan program tahfiz Al-Quran sebagai salah satu program unggulan madrasah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran serta mendukung pembelajaran Al-Quran hadis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program dan kontribusinya terhadap pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitiannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran dan memperdalam mengenai pelaksanaan program tahfiz Al-Quran melalui pengalaman dan pandangan para informan yang terlibat. Selanjutnya kita masuk pada teknik pengumpulan data. Data penelitian diperoleh melalui 3 teknik utama. Pertama, observasi untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program tahfiz. Yang kedua, wawancara dengan kepala madrasah, guru tahfiz, guru Al-Quran hadis, dan peserta didik. Yang ketiga, dokumentasi berupa jadwal kegiatan, catatan hafalan siswa, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan program tahfiz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tahfiz Al-Quran di MTS Negeri Ambon dilaksanakan secara terstruktur. Program ini menjadi salah satu program unggulan madrasah dengan target hafalan yang jelas. Selain itu, perkembangan hafalan peserta didik dipantau secara berkala dan evaluasi melalui ujian tasmi'. Selanjutnya yaitu ada kelas reguler dan kelas khusus tahfiz. Di Madrasah MTS Ambon itu menyediakan 2 bentuk program tahfiz. Yang pertama yaitu kelas reguler dengan target hafalan juz 30 bagi seluruh peserta didik, yaitu dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang kedua yaitu kelas khusus tahfiz yang diperuntukkan bagi siswa yang memiliki minat dan kemampuan lebih dalam menghafal Al-Quran. Pada kelas ini target hafalan lebih tinggi, bahkan siswa kelas 9 ditargetkan mampu menghafal hingga 5 juz. Selanjutnya yaitu integrasi tahfiz dan pembelajaran PAI. Program tahfiz dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu di bawah bimbingan guru pendidikan agama Islam. Sebelum kegiatan hafalan dimulai, peserta didik mengikuti kegiatan tahsin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kegiatan ini membantu siswa meningkatkan kualitas bacaan sehingga proses menghafal menjadi lebih mudah dan efektif. Selanjutnya yaitu evaluasi konteks dan input. Dari aspek konteks, program tahfiz Al-Quran memiliki tujuan yang selaras dengan visi madrasah dan kebutuhan peserta didik. Sedangkan dari aspek input, program ini didukung oleh guru pembimbing yang kompeten, ketersediaan mushaf, musola sebagai tempat kegiatan, serta lingkungan madrasah yang religius dan kondusif. Selanjutnya yaitu evaluasi input, sumber daya dan dukungan. Keberhasilan program tahfiz tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang tersedia. Madrasah menyediakan fasilitas yang memadai dan menerapkan budaya Islami yang mendukung proses pembelajaran. Selain itu, adanya kegiatan tahsin menunjukkan komitmen madrasah dalam membangun kemampuan dasar membaca Al-Quran sebelum siswa menghafal. Selanjutnya yaitu evaluasi proses dan produk. Dari aspek proses, program berjalan secara sistematis dengan partisipasi aktif peserta didik. Sementara dari aspek produk, program tahfiz memberikan dampak positif terhadap pembelajaran Al-Quran hadis. Siswa menjadi lebih lancar membaca Al-Quran, lebih mudah menghafal, dan lebih memahami makna yang dipelajari, serta memiliki karakter religius yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu terkait kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP tadi, dapat disimpulkan bahwa program tahfiz Al-Quran di MTS Negeri Ambon berjalan dengan baik dan efektif. Program ini memiliki tujuan yang jelas, didukung sumber daya yang memadai, dilaksanakan secara sistematis, serta kemampuan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran.
Dengan demikian, program tahfiz Al-Quran layak untuk dipertahankan dan terus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan Islami di madrasah, khususnya di MTS Negeri Ambon. Demikian pemaparan artikel mengenai evaluasi program tahfiz Al-Quran dalam mendukung pembelajaran Al-Quran hadis di MTS Negeri Ambon. Terima kasih atas perhatiannya. Dan teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.